Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Saya akan berbicara dari hati ke hati. Bapak Ibu, mungkin hidupmu itu penuh dengan kepalsuan, tukang tipu sana tipu sini, merugikan orang lain. Atau hidupmu hari ini kacau dan berantakan gara-gara perbuatanmu yang buruk dan jahat. Kau merasa pinter, merasa benar, merasa hebat, padahal kelakuanmu busuk, kelakuanmu jelek. Hari ini, apa yang saya sampaikan harus menemplak sampai kedalaman batinmu dan ambil keputusan untuk berubah dan bertobat. Kalau ingin dipulihkan, bertobat dari semua kesalahan dan pelanggaranmu. Jangan terus merasa benar. Jangan terus merasa hebat. Jangan terus merasa pintar. Kita itu harus tetap memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Sehingga kita terus ingin belajar, terus disingkapkan pernyataan yang baru. Terus diperbarui hari demi hari. Saya pun sampai hari ini diperbarui terus setiap hari. Kadang Tuhan perbarui dengan hal yang kadang tidak enak buat saya. Tapi itu adalah bagian yang harus saya ikutin. Saya harus berjalan seperti yang Tuhan mau. Saya tidak mau hidup serampangan dan sembrono. Saya mau hidup dipimpin oleh Tuhan. Saya mau hidup menyatakan kemuliaan Tuhan. Hari ini kita harus belajar terus berubah. Semua yang buruk, yang jelek, yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita harus tinggalkan. Buat apa kita masih pertahankan semua keburukan dan kejahatan? Ujungnya kita akan kena murka Tuhan. Semua hal yang buruk, semua hal yang jelek, sikap, perbuatan, perkataan, tindakan, karakter yang masih buruk dan jelek, yang kerjaannya suka berantem, ribut, gegeran, menangnya sendiri, pintarnya sendiri, hebatnya sendiri, susah dinasihatin, keras kepala. Buat apa kita masih pelihara? Buat apa kita masih simpan dalam hati? Ujungnya toh akan kita sendiri yang menikmatin dari apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Hari ini kita mau belajar terus semakin hari semakin diperbaharui, meninggalkan semua kejahatan. Ada orang yang sukanya nipu, ada orang yang sukanya ngutang sana sini dan ternyata mereka nggak mau bayar. Ada orang-orang kayak begitu. Rajin ibadah juga ada. Orang model kayak ini. Ada orang yang rajin ibadah tapi dipenuhi dengan kekhawatiran. Ada orang yang rajin ibadah tetapi hidupnya itu mengendalikan, ngontrol suaminya, kelakuan suaminya dikontrol dan merasa suaminya salah terus. Kalau udah sampai seperti itu artinya tidak benar loh. Akhirnya hidupnya dipenuhi dengan ketakutan. Ada orang rajin ibadah tapi kasar dengan istrinya, nggak tanggung jawab, nggak mau kerja, nggak mau usaha, males-malesan, mabuk-mabukan, kerjaannya makan tidur, nyusahin orang lain. Ya bertobat, berubah hari ini. Hari ini kita mau belajar. Hidup kekristenan itu bukan hanya sekedar ibadah di gereja, tetapi melakukan semua firman kita praktekkan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Sehingga orang bisa melihat kemuliaan Tuhan yang manifestasi melalui kehidupan kita. Banyak orang rajin ibadah, tapi hanya sekedar ibadah. Hidupnya masih jahat, mulutnya masih jahat, munafik, najis, kotor, keras kepala. Itu harus kita tinggalkan. Saya sampai hari ini diproses Tuhan, dibentuk Tuhan, dimurnikan Tuhan. Dan saya memang izinkan Tuhan harus memurnikan saya. Saya mau berhidup saya ini sepenuhnya untuk Tuhan. Semua hal yang buruk, hal yang jahat harus diremukkan. Nggak enak, sakit. Tetapi kita harus komitmen dengan Tuhan. Jangan kita bangga dengan kebodohan kita. Ada beberapa orang bangga dengan kebodohannya. Ada bangga dengan kekonyolannya. Ada bangga dengan dosanya. Ada bangga dengan kekayaannya. Kalau fokus kita masih diri sendiri, fokus kita bukan kepada kemuliaan Tuhan, hidup kita masih fokus apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan ini hanya untuk kepuasan diri sendiri, toh percuma. Kalau suatu hari didapatin adalah sebuah perbuatan kejahatan yang menyakiti hati itu. Kita akan buka di Mazmur pasal yang kelima, mulai ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling, Mazmur Daud. Ini ditulis oleh Daud sendiri yang nulis. Perhatikan baik-baik. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan. Dia mohon sama Tuhan. Tuhan, kalau aku ini berdoa, kalau aku ini menyembah, kalau aku ini bermazmur, kalau ini aku ini bersyukur, kalau aku ini memberikan korban, dengar perkataanku ya Tuhan. Indahkanlah, perhati no Tuhan. Mbok dilihat Tuhan, mbok diinceng Tuhan, keluh kesahku. Ini lo dengerin Tuhan. Ini orang kayak ngomong kayak begini nih.
orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan loh. Tidak mungkin kalau orang nggak memiliki sama Tuhan bisa ngomong seperti ini. Berilah telingamu kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Dan ini orang juga ngalami tertekan. Cari Tuhan, hidupnya mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang hidupnya mencari Tuhan, pasti mengizinkan Tuhan mengkoreksi, menelanjangin semua kejahatan di dalam, mencabut sampai ke akar-akarnya, supaya semakin hari semakin dipakai Tuhan dan didapatin berkenan. Ini Daud sedang mengalami kesesakan. Dia mencari Tuhan. Ayat yang kedua, perhatikanlah teriakku, minta tolong ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamu lah aku berdoa. Memang kepada Tuhan saja. Kekuatan kita, kemampuan kita, masa depan kita, pengharapan kita, tujuan hidup kita hanya kepada Tuhan. Kalau berdoa sama Tuhan, bukan sama orang. Banyak orang berdoa sama orang, pingin dijawab doanya. Karena doanya sambil berbicara tentang kekurangannya, kebutuhannya. Kamu nggak berdoa sama Tuhan, kamu nggak ngandalkin Tuhan. Kamu coba ngandalin manusia. Dan itu nggak berkenan di hadapan Tuhan. Kita kalau berdoa, sungguh minta sama Tuhan. Kita teriak sama Tuhan. Kita minta dipimpin Tuhan. Perhatikan yang ketiga. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Ini Daud berdoa nih doang pagi. Banyak orang gak mau meluangkan waktu. Pak, saya sibuk usaha. Pak, saya sibuk bisnis. Saya sibuk melakukan ini. Semua orang tuh sibuk menurut dirinya sendiri. Merasa penting buat dirinya sendiri. Tetapi orang yang mencintai Tuhan, dia menomorsatukan Tuhan. Makanya di khotbah tadi pagi saya bilang, jangan bangun dari tempat tidurmu sebelum kau berdoa nyembah Tuhan, berserah sama Tuhan, minta dipimpin Roh Kudus sepanjang hari hidupmu berkemenangan. Ini orang pada waktu pagi memberikan persembahan sama Tuhan. Daud orang yang komitmen dengan Tuhan. Kita kalau mau hidup kita melihat semua hal yang baik di masa yang akan datang, mulai hari ini komitmen dengan Tuhan. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pagi loh. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Setelah dia nyembah Tuhan, dia kasih korban syukur, dia datang kepada Tuhan. Dia gak langsung buru-buru pergi. Dan aku menunggu-nunggu. Dia menunggu Tuhan. Ini pekerjaan yang mudah. Banyak orang kalau berdoa gak tahan lama. 15 menit udah gak tahan. 30 menit apalagi, sejam apalagi. Berdoanya 5 menit. Terus kehilangan kata-kata, habis perkatanya. Karena engkau gak kenal Tuhan. Engkau gak mengalami hubungan dengan Tuhan. Kalau orang yang mengalami Tuhan, orang yang cinta Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, dia akan memberi waktunya dengan Tuhan. Dia akan banyak komunikasi. Kadang diam dalam hadiratnya. Setelah kasih doa, penyembahan, pujian, bahasa roh mungkin, permohonan dari semua permasalahanmu, jangan amin terus kamu keluyuran, kelayapan. Setelah kamu berdoa, berjerit sama Tuhan, teriak sama Tuhan, tunggu Tuhan, dengerin suaranya. Banyak orang gak tahan. Makanya gak heran, doa 15 menit berat rasanya, apalagi sejam. Orang malas berdoa, berlama-lama diam dalam hadirat Tuhan, karena orang gak suka menunggu. Menunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan. Tapi kalau ikut Tuhan, kita harus banyak menunggu Tuhan. Tuhan kita ikutin arahnya kemana. Kita gak bisa jalan kita sendiri, mau kita sendiri. Banyak orang kan mau jalan maunya sendiri, gak mau dengerin Tuhan ngomong dan nunggu dulu Tuhan kasih konfirmasi. Merasa pinter, merasa hebat, jalan terus, ujungnya ketemu problem, ujungnya ketemu masalah. Dan menunggu ini tidak semua orang mau, apalagi menunggu dalam hadirat Tuhan. Waktu kita menunggu dalam hadirat Tuhan, berdoa pagi, berdoa malam mungkin. Seberapa kamu waktunya yang bisa, mungkin pagi, mungkin malam. Nyembah Tuhan, apalagi sedang bergumul. Nyembah Tuhan, beri korban penyembahan pengagungan yang lama dalam hadirat Tuhan. Cintai Tuhan, itu kamu minta permohonanmu. Jangan buru-buru pergi, tunggu Tuhan ngomong apa. Bergaul terus, komunikasi, diam ya diam, menunggu-nunggu ya menunggu-nunggu. Sampai kapan ya nggak sampai Tuhan bicara. Sampai kapanpun juga menunggu-nunggu. Beri waktu sama Tuhan. Artinya beri waktu yang lebih banyak. Bangun keintimanmu dengan Tuhan. Lama-lama kau akan mati daging. Cara tercepat mati daging adalah masuk dalam hadirat Tuhan dan menunggu Tuhan dalam hadiratnya. Nggak komplain, nggak ngeluh, nggak ngomel, nggak bawel. Tapi berjas menunggu, nunggu di hadapan Tuhan. Sampai Tuhan berbicara. Ini Daud ketika berdoa selalu nunggu Tuhan, konfirmasi. Ketika dia sedang terdesak di Ziklag, dia persembahkan korban yang menguatkan hatinya, ditanya Tuhan dulu.
tanya Tuhan. Banyak raja-raja yang baik di Israel, ketika dia mengambil keputusan, dia tanya Tuhan dulu. Tanya Tuhan dulu. Bisa apa tidak? Paulus pun juga lakukan yang sama. Tapi banyak orang Kristen hari ini jalan maunya sendiri. Berjalan tanpa perlu pimpinan Tuhan. Makanya kalau hari ini Roh Kudus diangkat dari muka bumi, gereja akan tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Kebanyakan orang Kristen jalan seperti biasa. Karena apa? Hidupnya nggak dipimpin Roh Kudus, nggak bergantung sama Kudus. Jalan melalui programnya sendiri, jalan maunya sendiri. Tapi orang yang dipimpin Roh Kudus, kalau nggak ada Roh Kudus, dia nggak bisa jalan. Dia matanya buta, nggak bisa melihat. Dia nggak akan bisa melihat masa depan. Dia nggak punya pengharapan. Kalau orang itu bergantung dengan Tuhan, dipimpin Tuhan, orang itu dipimpin Roh Kudus, dia akan nunggu apa perintahnya, baru dia jalan. Tetapi orang yang nggak dipimpin Roh Kudus, ya mau ada Roh Kudus apa tidak, jalan terus saja. Ujungnya pada kebinasaan. Hari ini saya berdoa banyak orang, banyak gereja dipimpin oleh kehendak Roh Kudus, sehingga semakin hari semakin nyata kuasa, otoritas, kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui kehidupan kita. Dia menunggu-nunggu dalam hadirat Tuhan. Diam dalam hadiratnya. Ini bisa 15 menit, bisa 30 menit, bisa sejam, bahkan lebih. Orang yang memiliki keintiman yang seperti ini, nunggu dalam hadirat Tuhan. Dia akan koreksi hatinya. Apa selama ini yang salah? Kekurangan saya apa? Kelemahan saya apa? Kekurangan saya apa? Apa yang harus diperbarui? Menunggu-nunggu dalam hadirat Tuhan, kita mengkoreksi hati kita sampai kedalaman batin kita. Mengizinkan Tuhan intervensi hidup kita, membawa kita ke dalam level yang berbeda lagi. Amin. Ayat yang keempat, sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat tak akan menumpang padamu. Tuhan ternyata tidak berkenan kepada orang yang fasik dan orang yang jahat. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Tukang bohong. Ngapain kita mesti bohong? Tutupin kelemahan kekurangan kita di hadapan Tuhan. Akuin dong. Kalau engkau punya kelemahan apa? Suka berzina, dipelihara orang, tukang nipu, hidupnya gak kudus, selingkuh, atau melakukan kejahatan apapun juga. Jangan ditutup-tutupin. Buat apa? Kita hidup transparan di hadapan Tuhan. Justru kelemahanmu kamu bawa ke dalam hadirat Tuhan. Taruh di mezbah, Tuhan, ini kelemahanku. Minta kekuatan supaya aku gak jatuh dalam dosa kembali. Minta kekuatanmu supaya engkau pimpin aku ngalami kebenaran. Hidup menjadi berkat. Harusnya seperti itu. Tapi banyak orang nutupin kelemahannya dengan pelayanan. Dipikir Tuhan gak bisa lihat. Hancur nanti tetap. Bukan hancur aja hidupmu, tapi hidupmu menghancurkan orang lain. Lebih baik kita tuh transparan di hadapan Tuhan. Pembual tidak akan tahan di depan matamu, pasti terbongkar. Bapak Ibu hidup dalam kepalsuan hidup gitu. Hidup dalam kenajisan atau apapun juga. Suatu hari Tuhan akan singkapkan. Kalau engkau lakukan diam-diam, suatu hari Tuhan akan nyatakan di depan umum. Lebih baik kan kita hidup transparan di hadapan Tuhan. Kalau dosa kita akuin di hadapan Tuhan, bertobat, balik, beres. Apapun yang kita kerjakan dengan setia dan diam-diam di dalam hadirat Tuhan, suatu hari Tuhan akan promosi, Tuhan akan broadcast di depan umum. Baik itu hal yang baik, persekutuan intim dengan Tuhan, atau pengetahuan hikmat pengertian yang kita terima dari Tuhan, atau malah dosa. Suatu hari juga akan dimunculkan di muka umum. Nah, bagian kita hari ini, transparan hidup kita itu di hadapan Tuhan. Jangan jadi bohong, jadi pembual, nipu sana sini. Udah Tuhan ditipu dengan kelakuan yang buruk, ditutupin dengan pelayanan. Tukang tipu temannya, pinjam uang gak dibalikin, berkelakuan busuk, mulutnya jahat. Dan ternyata Tuhan tuh benci. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Dipikir, wah Tuhan itu begini dan begitu loh. Ternyata Tuhan binasakan orang yang berkata bohong. Kita harus memiliki kejujuran dalam hidup kita, dalam hati kita. Apa yang kita kerjakan, itulah yang di dalam hati kita. Apa yang kita katakan, itulah yang kita hidupin. Hidup kita itu punya integritas gitu loh. Jadi apa yang kita katakan, ya itulah yang di dalam hati kita. Jangan malah yang lain. Ayat yang ketujuh, tetapi aku berkata kasih setiamu yang besar. Aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus, dengan takut akan engkau. Beda. Kalau orang hidup takut akan Tuhan, orang lain mau jempalitan hidup dalam dosa, nyeret dalam dosa, melakukan kejahatan, dia gak peduli. Dia beresin hatinya, dia sembah Tuhan, dia cari Tuhan.
diberikan hati, hidupnya didedikasikan sama Tuhan. Kita harus mendedikasikan hidup kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan. Setiap hari. Baru kita akan menikmati semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ayat 8, Tuhan tuntunlah aku ke dalam keadilan-Mu. Karena seturuku, ratakanlah jalanmu di depanku. Tetap minta tolongnya sama Tuhan. Jeritnya sama Tuhan. Dan Tuhan sendiri akan turun tangan dengan caranya yang ajaib. Ayat yang ke-9, sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur. Ini perkataannya orang fasik itu nggak ada yang jujur. Jangan sampai kita menjadi orang yang fasik, yang perkataan kita nggak jujur. Plin-plan. Pagi ngomong A, sore ngomong B. Malamnya ngomong Z. Dia nggak ada gunanya. Kita nggak bisa dipercaya. Kita harus jujur. Jujur ini modal utama. Setiap orang kenal Tuhan, nggak kenal Tuhan. Kalau orangnya hidup jujur, itu bisa jalan jadi promosi. Jujur mengelola keuangan, jujur mengelola emosi, jujur dengan pekerjaan, jujur dengan istri, jujur dengan orang lain. Kalau hidup kita jujur, hidup kita akan menikmati semua kebaikan dan kemurahan. Tapi, kalau hati kita itu jahat, nggak jujur, batin penuh kebusukan, kerongkongannya seperti kubur ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Nggak ada gunanya sama sekali. Ini ujungnya kan binasa. Ayat yang ke-10, biarlah mereka menanggung kesalahan mereka ya Allah. Biarkan mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Memang orang jahat itu jatuhnya karena rancangannya sendiri. Karena saatnya semua orang yang berbuat jahat, yang selama ini ditutup-tutupin, suatu hari kejahatannya itu, perbuatannya itu akan menelanjangin mereka. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Ternyata orang yang melakukan kejahatan apapun namanya, itu memberontak terhadap kebenaran firman Tuhan, melawan firman. Karena dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Ayat yang ke-11, tetapi semua orang yang berlindung kepadamu akan bersuka cita. Orang yang berlindung, orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan, orang yang memiliki kedekatan dengan Tuhan, hidupnya akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selamanya, penuh kebahagiaan. Engkau menaungi mereka, karena Engkau akan bersukaria orang-orang ini yang mengasihi namamu. Hidup takut akan Tuhan itu jauh lebih dari apapun juga. Kalau hidup kita takut akan Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita respect dan hormat sama Tuhan, Tuhan sendiri yang akan promosi kita. Tuhan sendiri akan bawa kita dalam kelimpahan yang ajaib. Perhatikan yang ke-12. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar. Ya Tuhan, Tuhan memberkati orang-orang yang benar, yang hidupnya jalan sesuai dengan firman Tuhan, bukan jalan maunya sendiri. Orang yang dipimpin Roh Kudus pasti diberkati. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Dilindungi, diproteksi, dijagain Tuhan. Gak perlu khawatir, gak perlu bingung. Orang lain boleh berniat jahat, tetapi kalau kita jalan sama Tuhan, Tuhan sendiri yang menjadi perisai. Tuhan akan berkatin kita. Hari ini kalau kita masih babak belur hidupnya, kacau, gak ada damai sejahtera, rusak, melarat, miskin, kekurangan, artinya banyak hal yang harus diperbagi dalam hatimu, dikoreksi. Jangan sampai ada kejahatan. Kalau saya ngomong diberkatin bukan hanya sekedar materi loh. Hidupmu bahagia, hidupmu sehat, hidupmu harmonis, keluargamu menikmati kebaikan Tuhan. Orang dekat dengan kamu diberkati itu berkat yang luar biasa loh. Jangan diasumsikan kalau saya ngomong berkat itu materi. Kalau berkat materi itu ngikutin kita, nggak usah dipikirin, nggak usah dicari. Berkat itu akan ngikutin kita, mengejar-ngejar kita bahkan. Bagian kita hidup benar di hadapan Tuhan. Tiap hari mengizinkan Tuhan mengkoreksi hati kita. Sebelum tidur datang kepada Tuhan. Setelah bangun datang kepada Tuhan, minta dikoreksi hatinya, apa yang kurang ya Tuhan. Mulutku udah benar belum ya Tuhan. Pikiranku udah jalan seperti yang Kau mau. Tindakanku sudah benar seperti yang Kau mau apa tidak. Tiap hari jalan sama Tuhan. Tiap hari kejar Tuhan. Setiap hari mempermuliakan nama Tuhan. Hidup kita semakin hari semakin diberkati, dipromosi, dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Tuhan tahu persis penderitaanmu, Tuhan tahu persis kekuranganmu, Tuhan tahu persis ceritaanmu. Dan Tuhan tahu persis apa yang kamu lakukan sembunyi di belakang Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Lebih baik kita hidup transparan di hadapan Tuhan. Kita izinkan Tuhan terus membawa kita pada pusat kebenaran. Semakin hidup kita diperbalui oleh kebenaran firman Tuhan, hidup kita menikmati semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sekarang tutup matamu, tutup Alkitabmu. Terima kasih Tuhan,
Kami minta Engkau sendiri yang pimpin hidup kami. Tuhan, Engkau lihat hati kami sampai kedalaman batin kami. Kalau masih ada kejahatan yang tersembunyi, cabut sampai ke akar. Kalau ada kenajisan dosa, pelanggaran atau apapun yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami minta kekuatan ilahi untuk kami bisa menanggalkannya. Engkau sendiri yang cabut, beresin hati kami Tuhan. Kamu hidup transparan di hadapan-Mu dan hidup menyenangkan hati-Mu. Bawa kami dalam pusat kehendak-Mu, hidup kami diperbarui, mencerminkan kemuliaan Tuhan setiap hari, menikmati sebuah kebajikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala hormat, pujian, syukur kami buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami mau berdoa untuk orang-orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh jilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah Engkau tahir, jadilah Engkau sehat, jadilah Engkau sembuh. Dalam nama Yesus. Anugerah-Mu, kesetiaan-Mu kami terima dan berkelimpahan dalam hidup kami mulai hari ini. Dan kami kembalikan semuanya untuk hormat kemuliaan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.